Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Sobat Karir. Selamat datang di podcast Karir Kak UPKK UNP. Nah, senang banget rasanya teman-teman. Saya Ahmad Beni Saputra bisa menemani teman-teman semuanya ngobrol santai dan insya Allah penuh dengan inspirasi. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget dengan kita nih teman-teman, yaitu kuliner. Tapi bukan sekedar makanan sih teman-teman, melainkan bagaimana makanan bisa jadi jalan untuk menuju personal branding dan karir lewat konten kreatif. Dan yang lebih spesial lagi nih teman-teman, saya tidak sendiri nih, sudah hadir bersama kita seorang konten kreator yang super kreatif di bidang kuliner, yang videonya sering bikin kita ngeliat nih, dan pastinya menginspirasi banyak orang. Beliau adalah Bang Curip. Langsung aja kita sapa nih teman-teman. Halo Bang Cerip. Halo semuanya. Weh, gimana nih kamarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Ada lancar tadi Bang jalan ke sini Bang. Pasti macet ya Bang? Ini boleh pakai bahasa Minang atau harus bahasa Indonesia? Boleh Bang, boleh Bang, boleh Bang. Apa ya? Indomie aja lah ya. Indomie Bang, iya Bang. Lancar-lancar menyebalkan sih. Kenapa bisa gitu Bang? Ya kenapa di lampu merah itu harus berhenti gitu? Boleh terpos. Mungkin supaya aman nih Bang jalan lintasnya. Nah, oh iya Bang, sebelum kita masuk ke obrolan serius nih Bang, tapi nggak terlalu serius amat sih Bang. Boleh nih kita tanya-tanya dengan dikit dulu nih Bang. Boleh ya Bang? Boleh banget. Nah, oh iya Bang, kebetulan saya salah satu pengikut Abang di Instagram nih. Dilihat dari konten-konten Abang itu kan, Abang tuh sering bikin konten nih Bang. Iya. Apa aja kegiatan Abang selain bikin konten nih Bang? Keseharian Abang nih. Oke, kalau sejauh ini masih nyelesain kuliah ya, pendidikan. Berarti kuliah Bang? Soalnya skripsi belum merampung gitu. Jadi selain bikin konten, bikin iklan kerjasama dengan brand, ya nyelesain kuliah. Lebihnya kayak anak kos pada umumnya, normal-normal aja. Oh gitu ya. Ya, Netflix-an, karaokean. Gitu ya Bang? Iya. Wah, menarik banget nih teman-teman. Ngomongin soal keseharian Abang nih, sebenarnya nyambung banget nih dengan konten kuliner Abang nih Bang. Abang kan sering bikin konten makanan nih Bang. Iya. Kebetulan saya ikut Abang juga di TikTok loh Bang. Oh, Beni lihat tadi malam itu followers Abang tuh makin lama makin rame nih Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terakhir Beni lihat tadi malamnya itu 260 kali lebih ya Bang. Oh, di TikTok? Iya. Iya. Itu agar sampai di titik itu boleh dong diceritain dikit nih Bang pengalamannya. Oke. Sebenarnya untuk pengembangan followers itu ya menurut pendapat Curip pribadi. Iya. Bagaimana kita bikin suatu personal branding atau karakter gitu. Oh. Kan setiap tahun kita lihat, jangan deh setiap tahun, kayak setiap bulan lah gitu. Banyak kan konten kreator lahir gitu. Iya. Bagaimana kita pemain lama ini enggak hilang di pikiran masyarakat gitu. Iya. Dan even ada orang yang muncul seperti kita brandingannya, orang ingat, oh ini bukannya kayak Curip nggak sih gitu. Jadi kita harus punya personal branding, karakteristik, dan entertain sih, menghibur. Kalau udah menghibur otomatis masa suka dong lihat kita gitu. Berarti lebih ke personal branding tadi. Iya benar sekali. Oh iya Bang. Itu kan ini Bang. Perjalanan kan nggak selalu mulus nih Bang. Pasti ada namanya cobaan. Namanya juga hidup kan Bang, pasti ada cobaan. Sama kayak Abang tadi, banyak cobaannya tadi menuju ke sini ya. Dan macet. Kalau ada cobaan, iya, cobain. Dicobain. Ngomong cobaan nih Bang. Abang selama konten ada nggak tantangan yang paling berat yang Abang hadapi? Boleh nih di-spill dulu Bang, supaya teman-teman kita pada tahu nih Bang. Oke. Tantangan ya. Kalau dari Curip pribadi ya, Iya. kayak haters, hujatan itu nggak mempan sih. Nggak mempan. Nggak, lebih ke ide. Ya. Malah yang jadi beban tuh kayak setelah posting, kalau nggak FYP tuh kayak kecewa gitu. Kecewa gitu. Ya, my heart so hard. So hard. Jadi lebih ke ide sih. Kayak itu tantangan terberatnya, karena kebanyakan sekarang kan konten Curip itu lebih ke promosi ya. Iya. Orang tuh kan bayar sama kita, otomatis kita punya beban. Iya. Orang udah bayar mahal-mahal nih, ternyata kontennya nggak naik atau nggak ada impact ke brandnya gitu. Jadi lebih ke ide, bagaimana bikin konsep-konsep itu bisa nggak tidur gitu. Karena setiap hari itu kan visit edit kayak gitu polanya terus. Jadi kita kan harus refresh pikiran kita gitu, biar ide itu selalu baru
tapi tetap lucu loh, kita promosi tapi orang tetap ada hiburannya di dalam gitu. Itu sih tantangannya, ke ide bikin kontennya. Berarti lebih ke arah idenya bang. Ya benar sekali. Kalau hal yang lain ada nggak bang? Bikin konten tuh tantangannya ke waktu sih. Waktu. Ya karena Curip harus ngejar deadline, bagaimana promosi naik, konten juga naik. Karena kita nggak mungkin dong ngedor promosi otomatis engagement akun down kan, turun. Jadi itu harus ekstra tenaga lah. Sekarang misalnya jam 1 siang nih, kan nih lagi ngejob nih sekarang Iya. kan. Nah, nanti jam 4 lanjut visit lagi. Malam kirim ide gitu. Lebih ke waktunya, waktu sama tenaga gitu. Oh iya bang, Beni lihat di TikTok abang nih bang. Kenapa sih netizen itu panggil abang itu Bang Curip? Sementara di CV abang itu kan nama abang itu Bang Arif Al-Mahdi ya. Jadi penasaran nih bang. Bikinnya. Kalau Curip itu memang udah panggilan waktu aku sekolah madrasah di Bukit Tinggi. Tapi lucu sih latar belakangnya tuh, kan aku ikut OSIS. Oh iya. Jadi di OSIS itu ada 7 yang nama Arif. 7 nama Arif. Iya tuh. Jadi kalau Arif yang mana, Arif yang mana gitu kan. Jadi karena jiwa-jiwa pengen tampil beda, pengen dilirik semua orang, gantilah nama ini. Jadi aku kasih namanya itu Curip gitu. Jadi enggak setelah bikin konten ganti nama, enggak. Itu memang udah nama sebelum tampil di media juga udah Curip. Tapi satu lagi ada bang panggilan netizen itu abang nih bang. Panggilan Papa kalau nggak Papa, salah. ya. Iya Papa. Nah itu tadi sih personal branding dan karakter itu kan. Bagaimana kita itu selalu fresh tampil di media gitu. Nggak apa-apa aja sih, banyak panggilan aku. Abi. Ayah Abi. Abi itu waktu dulu sama Kak Noni. Kan dia. Ya, pernah juga panggilnya itu Buge. Buge. Buge itu artinya bunga gale. Bunga Gale. Iya. Terus Papa tuh waktu aku collab sama Winda. Gitu. Jadi biar kayak orang tuh selalu ini anak kok ada aja gebrakannya gitu. Iya. Nah, ada aja tingkahnya gitu. Banyak perangainya gitu bahasa Minangnya. Panggilannya, Mas. Iya. Itu sih suka aja gitu bikin ganti-ganti nama biar kayak orang tuh nggak lupa, dan para followers tuh kayak ngerasa kita tuh bener-bener menghibur mereka gitu. Jadi mereka tidak pernah meninggalkan kita walaupun orang baru datang gitu. Jangan sampai ada people come and go. Kita harus stay gitu. Iya. Menurut abang nih bang, kita kan tadi ngomongin personal branding ya bang. Hmm. Seberapa penting sih bang personal branding untuk anak muda sekarang nih bang? Apalagi kan di sekarang itu ada 3 generasi nih bang. Yang pertama generasi milenial nih bang. Abang termasuk generasi yang mana nih bang? Gen Z sih. Gen Z. Iya. Berarti sama kita dong bang. Iya. Satu lagi yang parah itu Gen Alpha nih bang. Sigma boy ya. Iya Sigma boy gitu bang. Wing. Gimana tanggapan abang nih bang? Personal branding buat Iya. generasi zaman sekarang gitu. Personal branding ya, terutama buat kita-kita yang tampil di publik yang nggak cuman konten kreator kayak anak-anak UKM kan juga tampil tuh nantinya. Ada event-event kan kita tampil tuh di depan kampus atau di depan jurusan. Personal branding itu penting banget sih ya, karena itu kita menampilkan orisinil kita gitu. Kita berusaha inilah asli aku tidak template kepada karakter orang lain. Kita tidak berusaha menjadi orang lain gitu. Berarti jadi diri Karena sendiri. kalau misalnya kita terobsesi nih, Iya. seperti misalnya Ini Benny terus menjadi Curip, otomatis orang dia nggak ingat dengan sosok Benny-nya gitu. Orang kan terbayang-bayangnya ke sosok Curip gitu. Jadi masing-masing kita itu apapun lah di dunia inilah, semua profesi itu butuh personal branding gitu. Biar kita itu dunia tahu kita hidup gitu. iya. Ya. Ya, abang juga bikin YouTube ya bang? Enggak sih. Enggak. Enggak. Tapi ada bang, Beni lihat di YouTube lagu abang tuh yang mana? Lama di dan. Oh, itu. Kalau itu kerja sama teman aku aja sih, karena ini nih ada fun fact-nya. Sebelum bikin vlog komedi sama makanan kayak sekarang tuh, Iya. soalnya dulu cita-cita kecil aku tuh pengen jadi penyanyi. Penyanyi. Iya, cuman kayaknya nggak laku deh gitu. Kayaknya ada yang lebih bagus deh gitu. Itu sih. Banyak Jadi saingan ya bang. iya dulu waktu madrasah tuh udah awalnya tuh cover, udah di Instagram tuh udah sampai 10 atau 13 ribu followers. Gara-gara bikin konten cover gitu, tapi kena hack. Iya. Waktu sebelum Covid lah kena hack. Pas Covid tuh
HP aku hilang. Dulu aku pakai Android. Iya. HP aku itu hilang di kampus. Aku ambil uang beasiswa kuliah. Uang gift aku bayarin ke iPhone. Itu sih, itu lucu sih gitu. Memang rencana Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Kan beli itu iPhone Iya, dari uang ngisi kan. Terus iseng lah tuh kayak ngerekam keluarga gitu. Aku kasih voice over kan. Ternyata meledak, langsung kayak 3,4 juta view-nya gitu. Langsung kayak TikTok tuh dari 200 followers langsung kayak 9.000 gitu. Dan banyak DM, "Bang bikin lagi, deh bang bikin lagi" gitu. Sampai DM IG pun masuk, padahal postnya di TikTok gitu, tapi ke IG juga masuk gitu. Seru juga ternyata yang gitu kalau dilihat sebanyak orang ini. Karena sebelumnya mentoknya itu di Sumatera Barat aja yang nonton. Kalau pas vlog itu kayaknya udah se-Indonesia lah gitu. Iya. Tuh, makanya tapi kayaknya aku lebih cocok di komedi deh gitu. Ya, supaya orang lain juga terhibur ya bang. Iya, tuh kenapa ada beberapa di YouTube tuh aku yang nyanyi. Karena ada sedikit bisa lah nyanyi gitu. Tapi memang iya sih bang, lihat dari awal bang bikin konten itu emang abang pertama itu cover lagu kan bang, Iya. lagu-lagu Minang. Iya, benar sekali. Nah ini bang, boleh nih bang kasih tips nih buat kita nih bang. Misalnya nih ada teman-teman kita mahasiswa yang baru memulai berkarya nih bang, tapi masih ragu untuk memulai nih bang. Ragu itu, kalau pendapat Curip ya, ragu itu muncul karena kita tidak menguasai hal yang pengen kita lakukan gitu. Kalau kita udah memiliki pengetahuan di bidang itu, kayaknya kita nggak bakal ragu gitu. Contoh kayak misalnya kita ngumpul nih sama teman-teman, Iya. ada yang nanya atau gosip-gosip lah gitu. Yang paling sering bicara pasti dia yang merasa gue valid loh infonya gitu, A1 gitu. Jadi kalau kita pengen terjun ke sesuatu hal, kita harus menguasai bidang itu. Kayak contoh ada organisasi sekarang kan, kalau pengen bergabung bersosial, otomatis kan udah punya basic dong untuk leadershipnya, kepemimpinannya, atau ide-idenya bikin event, nyusun-nyusun acara gitu. Intinya kalau kita pengen memulai sesuatu di dunia ini, kita harus paham dulu pondasi awalnya. Aku pengen jadi ini, kita harus menguasai ini gitu. Biar kita tuh nggak ragu-ragu. Dari saya pribadi sih, asal kita itu nggak ada yang namanya kontennya kayak sara, perundungan dan segalanya, pokoknya masih di jalurnya lah gitu, kayaknya aman-aman aja gitu. Nggak perlu juga kita terlalu mikir ini itu. Perlu juga sih sebenarnya, tapi nggak yang harus semua ditakutin gitu. Harus percaya diri dulu. Kalau kita udah percaya diri, otomatis kita pede dong untuk ngelakuin apapun gitu. Berarti mengambil resiko juga termasuk gitu ya bang. Iya, berani mengambil resiko gitu. Masya Allah, luar biasa banget nih teman-teman, cerita dari bang Curip tadi. Ngomong-ngomong nih bang, itu kan abang bikin konten nih. Kasih dong bang banyak bang tipsnya gitu buat terutama saya sendiri nih bang. Saya kan masih pengen bikin konten tapi belum bisa nih apa nih di mana letak apa namanya bang, letak kelebihan kita gitu. Kalau untuk memulai ya, Iya. tips-tips apalagi buat teman-teman yang pengen terjun di dunia content creator dan sosial media, kenali dulu kesukaan dan kalian kita itu di mana sih gitu. Kalau dari kecil Curip memang kayak udah sadar gitu, kayaknya saya suka deh diperhatikan oleh banyak orang. Gitu. Makanya itu selalu ikut lomba, selalu ikut ini. Pokoknya yang berhubungan dengan keramaian gitu. Iya, sempat juga sih mikir waktu kecil, kayaknya dia nih jadi artis deh gitu. Pokoknya suka aja gitu kalau kita di apa ya, menjadi pusat perhatian gitu. Dan untuk sosial media itu jangkauannya luas banget, enggak yang harus jadi penyanyi, jadi pelawak, enggak. Kayaknya semuanya bisa deh di sosial media. Bagaimana sih kita membungkusnya, kayak cewek-cewek suka make up kan ada beauty vlogger, yang suka jalan-jalan ada traveler, yang suka makan ada food vlogger gitu. Pokoknya semuanya ada deh. Konten-konten barbershop juga ada kan, otomotif juga ada. Kayaknya pokoknya kita harus tekunin fokus aja deh. Misalnya aku suka ini nih gitu, fokusin gitu, cari hal-hal unik, membungkus itu bisa ditonton dan ditampilkan ke masyarakat luas, mereka jadi suka gitu. Itu sih. Berarti harus mengenali jati diri gitu. Iya, kenali dulu di mana sih kita yang paling menonjol daripada yang lain gitu. Sama dengan abang kan
mahasiswa UIN ya bang, Iya. pasti nggak ada pengaruhnya tentang kuliner gitu ya bang. Iya Kayak kan? tata boga kan. Orang mikirnya pandai khutbah gitu. Puasa nih sholat gitu. Kadang nggak harus juga kan Iya. kalau win berhubungan dengan Iya. Masya Allah, luar biasa banget nih bang. Dari cerita bang nih bang, dapat kita simpulkan bahwa kunci kesuksesan itu adalah bukan hanya berkarya dengan bagus nih bang, tapi juga harus konsisten. Ya, konsisten. Ya, bang. Dan juga punya personal branding. Mm-hmm. Dan berani untuk memulai kan bang. Iya, berani dulu sih. Walaupun kita gagal ya mencoba, minimal kita lebih berani daripada orang yang tidak mencoba sama sekali gitu. Walaupun kita gagal gitu. Harus mencoba-coba terus gitu. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih bang, ada nggak pesan singkat nih buat teman-teman kita yang lagi nonton nih bang, supaya mereka itu bisa semangat nih untuk berjuang meraih mimpi mereka nih bang. Oke. Pesan ya, biar kita tuh nggak yang patah semangat gitu. Pesan buat apa ya pesannya biar kita nggak patah semangat gitu. Intinya berhasil itu nikmat loh gitu. Iya, aku kasih tahu ya, berhasil itu nikmat loh. Soalnya kita udah bermimpi nih dari kecil. Dan tahu-tahu itu tuh kesampaian gitu. Dan itu nikmatnya luar biasa, apalagi dengan perjuangan kita sendiri. Cobain deh gitu. Itu sih tipsnya. Misalnya cita-cita kita pengen jadi pemain bola atau apa-apalah. Kita harus kejar gitu. Di saat kalian udah ngedapetin mimpi itu nikmatnya luar biasa. Senangnya itu bukan main lah istilahnya. Pokoknya konsisten tadi sih. Biar kita tuh kayaknya nggak terkejar deh gitu. Kayaknya aku nggak jadi deh cita-citanya ini gitu. Harus mencoba aja gitu. Pasti mencoba ya. Iya, harus mencoba, jangan pernah berhenti tengah jalan lah, nanggung banget. Iya. Gitu. Sudah tadi harus konsisten kan bang. Konsisten. Kalau gagal ulang lagi gitu. Ini skillnya di bidang apa nih? Oh, kalau skill kayaknya kita sama nih bang. Saya juga hobi nyanyi bang. Hobi nyanyi ya. Iya. Oke, hobi nyanyi. Oh, pernah ikut apa kayak festival gitu? Enggak, lebih sering ditaruh di karaoke sendirian. Oh, karaoke aja. Makanya ini masih takut ya buat ngeliatin ke itu semua orang. belum berani lihat kamera. Nah, coba tuh minimal kayak ikut festival atau apa gitu. Iya. Biar tuh kita nggak menilai itu dari diri kita sendiri. Biarkan orang menilai gitu. Sejauh mana sih kemampuan kita gitu. Nah, makanya Curip tuh dari kecil kayak gitu. Soalnya suka nyanyi kan. Iya. Oh, nggak bisa kok do dan menilai suara yang rancak surang. Kalian harus ikut festival deh biar orang tuh menilai gitu. Iya. Itu tadi sih tipsnya. Kembali lagi ke tipsnya kan. Jangan biarkan bakat yang kita miliki itu cuman kita yang tahu gitu. Kasih tahu aja, lihat ke dunia. Hidup cuman sekali. Nikmatin. Iya. Ya. Biar dia pakai tanya-tanya. Pernah bikin konten? Oh, konten kerja sih bang. Kerja kayak bikin dubbing gitu, isi suara? Pernah bang. Pernah. Iya. Canggung nggak ngisinya? Kalau nggak dilihatin nggak canggung. Iya, tuh awal aku bikin konten canggung sih. Nah, itu. Kayak apa jago aja orang kan. Kadang di keramaian kan kita harus deadline. Kadang bikin iklan tuh langsung ngisi suara. Gitu. Ya, awal-awal canggung tapi sekarang udah enggak sih. Ini kan abang kamu bikin konten itu endorse-nya itu gimana nih? Oh, sistem endorse kayak payment, pembayarannya Iya. gitu-gitu, harga gitu. Iya. Kalau dari Cuy pribadi sih untuk kerjasama itu tergantung produknya. Kalau UMKM itu range-nya ada juga. Kalau untuk brand besar di region Padang ada juga, dan kalau nasional beda juga gitu. Nggak pukul rata, beda. Kalau UMKM itu lumayan terjangkau lah gitu. Iya. Kita besok kan ini juga nih ada nih bang buka usaha kecil-kecilan nih. Teman-teman baik bisa bang. Calling me. Nah, boleh deh bang kasih sebelum kita tutup nih bang, boleh deh bang dikasih pesan singkatnya kepada teman-teman semua yang kita lagi nonton nih, supaya bisa jadi seperti abang ini nih. Lagi kita kan anak muda nih bang, Gen Z gitu bang. Boleh deh bang sampaikan. Pesannya buat teman-teman ya, dalam kehidupan ini kan kita nggak bisa mengontrol orang suka dan tidak suka dengan kita gitu. Percaya aja dengan diri kita sendiri. Lakukan apa yang membuat kalian bahagia selagi itu tidak merugikan orang lain gitu. Stop dulu memikirkan penilaian orang gitu. Karena kita juga berhak melakukan apa yang kita suka gitu. Konsisten aja gitu. Misalnya kalau kalian pengen jadi penyanyi, pengen jadi konten kreator kayak aku, ya fokus aja di situ. Jangan pernah
takut untuk memulai gitu. Karena orang takut itu paling pecundang dan pengecut kalau menurut Curip ya. Jadi kalian harus berani, konsisten, dan jangan pernah memikirkan apa pendapat orang lain gitu. Mulut orang lain banyak, kita nggak bisa ngontrol. Kita punya 2 tangan, tutup telinga. Itu aja sih. Iya. Terima kasih nih Bang Curip. Peran kita kali ini benar-benar penuh insight nih Bang. Penuh motivasi juga buat kita semua nih Bang. Bagi teman-teman kita yang lagi nonton nih Bang. Nah, dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa ikuti terus podcast UPKK Karir Tech di UNP. Nah, eh, dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa ikuti terus podcast Karir Tech UPKK UNP, baik itu di Spotify, di YouTube, dan Instagram. Nah, berakhirlah sesi kita pada kali ini. Saya Ahmad Beni Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.